Top topik kedua, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan terjadi kehancuran besar pada beberapa target militer utama AS di Kuwait, Bahrain, dan Oman. Serangan balasan Iran merupakan respon lanjutan terhadap agresi Amerika Serikat ke Iran, termasuk yang menyasar wilayah pesisir. IRGC pada Senin dini hari merilis serangkaian pernyataan berturut-turut, mengumumkan 4 operasi yang menindaklanjuti respon awal mereka terhadap agresi Amerika Serikat. Menurut IRGC, tahap kedua dari pembalasan ini memperlihatkan pasukan Dirgantara IRGC menghancurkan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan helikopter utama, serta hangar yang menampung pesawat perang elektronik P-8. Juga menghancurkan pusat komando dan kendali drone militer AS di Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain. IRGC menyatakan rezim AS kriminal dan gila perang telah gagal memetik pelajaran apapun dari kekalahan mereka baru-baru ini di tangan Angkatan Bersenjata Republik Islam. Kehancuran total terjadi pada tangki penyimpanan bahan bakar dan sistem pertahanan udara Patriot di Pangkalan Udara Ali Al-Salem, serta sistem radar strategis di Pangkalan Udara Ahmad Al-Jaber di Kuwait. Pasukan darat Iran juga menargetkan pangkalan rudal permukaan ke permukaan milik Angkatan Darat AS di Kuwait. Iran berhasil menghancurkan 2 peluncur rudal HIMARS dan bunker amunisi yang penuh dengan rudal. Rudal dan drone Angkatan Laut IRGC juga menargetkan Naval Support Activity, sebuah pangkalan AS di Bahrain, serta menghancurkan radar pengawasan udara jarak jauh FPS dan radar pengawasan maritim AS di Oman. IRGC mengungkapkan pembalasan itu telah membuat militer AS pembunuh anak-anak jatuh ke dalam keputusasaan. Pada hari Senin, pemirsa, IRGC menargetkan depot bahan bakar dan fasilitas penyimpanan amunisi di Pangkalan Udara Pangeran Hasan, Yordania. Sebelumnya, Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar juga tak luput dari balasan Iran terhadap agresor Amerika Serikat. IRGC menegaskan tindakan pembalasan akan terus berlanjut dan memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mencoba mengintervensi lebih jauh lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang beberapa wilayah di Provinsi Hormozgan, Iran Selatan pada hari Ahad malam, menyebabkan 1 orang terbunuh dan 2 lainnya terluka di Pulau Farur. Semua korban merupakan pekerja dari perusahaan telekomunikasi di Provinsi Hormozgan. Kantor berita Fars melaporkan ledakan terdengar di kota pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qassim. Otoritas Iran yang mengendalikan Selat Hormuz di Teluk Persia menyatakan jalur air strategis itu ditutup untuk semua transit, menyusul pergerakan ilegal baru-baru ini oleh pasukan militer AS di Selat Hormuz. Penutupan terjadi di tengah serangan demi serangan dari Amerika Serikat yang menargetkan wilayah Iran Selatan. Dalam pengumuman singkat di akun X tanggal 12 Juli 2026, Otoritas Selat Teluk Persia atau PGSA menyatakan lintasan melalui Selat Hormuz saat ini tidak memungkinkan di tengah aktivitas militer AS baru-baru ini di kawasan ini. Lalu lintas kapal akan tetap ditangguhkan hingga stabilitas di area ini pulih kembali, dan setelah itu barulah semua permohonan akan ditinjau kembali sesuai dengan penjadwalan dan izin yang diperlukan akan dikeluarkan. PGSA menyatakan satu-satunya saluran resmi untuk mendapatkan izin transit adalah melalui situs web resminya pgsa.ir. Iran juga menyarankan kapal-kapal untuk mengikuti akun media sosial PGSA di platform X untuk pembaruan secara langsung. Angkatan Laut IRGC mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut sampai Amerika Serikat mengakhiri intervensinya di kawasan tersebut. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz menurun tajam, menyusul pengumuman terbaru Iran yang menutup kembali jalur ini. Data pada tanggal 12 Juli menunjukkan hanya 11 kapal komersial termasuk 8 kapal tanker dan 3 kapal kargo yang transit di Selat Hormuz selama 24 jam terakhir. Hingga kini pemirsa, Iran masih memegang kendali dan berkoordinasi dengan Oman atas wilayah kedaulatannya di Selat Hormuz. جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان
از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد. مدیریت خود را اعمال خواهد کرد. پادشاهی عمان یا میتواند در این موضوع با ما همراهی بکنه یا اگر همراهی نکنه و بخواهد در خفا دشمن رو کمک بکنه، خاک خودش رو هم جمهوری اسلامی ایران از اصابت موشک‌های خود. Pakar strategi PPAU alumni US Air War College sekaligus mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, menyebut pihak Amerika Serikat merasa keberatan terhadap pengaturan di Selat Hormuz yang saat ini dipegang Iran. Ia menambahkan meskipun dalam MOU yang disepakati tidak ada pihak Amerika Serikat disebut dalam pengendalian Selat Hormuz, namun AS disebut diam-diam masih ikut mengatur. Memang sengaja untuk menunjukkan bahwa ya itu aturan itu begitu, tetapi kalau saya mau ngatur lagi mau apa kamu? Karena Amerika ataupun Trump ataupun siapapun itu sadar kalau sampai Iran dalam sebulan itu mengatur semua dan itu baik-baik saja, semua bisa diatur, maka alternatifnya Mbak Iran akan bisa ngatur terus. Nah, dia nggak mau Iran ngatur terus. Karena apa? Karena akan membuat posisi Amerika sebagai pengganti Iran dulu di Tengah Teluk. Jadi sebelum tahun 79, zaman Reza Pahlavi itu yang menguasai Teluk itu adalah Iran, di bawah Reza Pahlavi dengan backingnya Amerika. Saat kemudian setelah itu ada perang Iran dan Irak selama 8 tahun, habis itu semua Teluk dikuasai oleh praktis Amerika karena artinya menaruh armada kelima di situ. Nah sekarang Iran mau ngambil lagi posisinya sebagai penguasa sebagai pihak yang melindungi di Teluk Persia. Nah, Amerika itu keberatan, maunya ya Iran tidak terlalu berkuasa di situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.